Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang, namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di pondok kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah, dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan.
Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang, namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di pondok kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah. Dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang, namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam.
Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di Pondok Kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah, dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang, namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di pondok kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat.
Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah. Dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang, namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di pondok kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar.
Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah, dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang, namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di pondok kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari,
meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah, dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang, namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di pondok kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan.
Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah, dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qing He. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qing He, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang, namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di pondok kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah, dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan.
Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang, namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di pondok kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah, dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe.
Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang. Namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di pondok kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah. Dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik,
pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang, namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di pondok kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah. Dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan.
Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang. Namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di pondok kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah, dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang, namun nasib mereka jauh dari keindahan.
Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di Pondok Kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah, dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang, namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri,
hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di Pondok Kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah, dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang. Namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di pondok kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya.
Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah, dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang, namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di pondok kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya,
dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah, dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang, namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di pondok kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit.
Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah, dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang, namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di pondok kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah,
Dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan. Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang, namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di pondok kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan kepada pihak yang masih setia pada keadilan. Perjalanan itu penuh kejaran, penyamaran, dan pengorbanan. Hutan, gunung, dan desa-desa kecil menjadi saksi keteguhan mereka. Dalam satu penyergapan di malam hari, Wei Yan terluka parah saat melindungi kedua saudari itu. Darah membasahi tanah, dan untuk pertama kalinya Yao Qing dan Yao Ning menyadari betapa besar harga yang dibayar pria itu demi mereka. Air mata jatuh, membasahi tangan yang mencoba menghentikan pendarahan. Mereka akhirnya tiba di kota perbatasan. Dengan bukti dan saksi yang masih hidup, intrik istana mulai runtuh. Keadilan memang datang lambat, namun ia tetap datang. Nama keluarga Yao dipulihkan, dan para pengkhianat menerima akibat dari perbuatannya. Namun bagi Wei Yan, kemenangan itu datang dengan keheningan.
Ia kembali ke pondoknya di hutan, memilih hidup sederhana seperti semula. Luka di tubuhnya sembuh, namun jejak perasaan tetap tertinggal. Beberapa bulan kemudian, kabut pagi kembali menyelimuti lembah Qinghe. Di depan pondok kayu, dua sosok berdiri berdampingan. Yao Qing dan Yao Ning kembali, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai wanita merdeka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Di hutan yang sunyi itu, takdir mempertemukan kembali tiga jiwa yang pernah terikat oleh bahaya dan kepercayaan. Masa depan mungkin tak mudah, namun mereka telah belajar satu hal, bahwa kebaikan yang tulus, meski sederhana, mampu mengubah nasib di zaman yang kejam. Dan di zaman kuno yang penuh intrik, pertolongan kecil dari satu hati yang berani telah menciptakan kisah yang akan dikenang selamanya. Kabut pagi menyelimuti lembah Qinghe, membungkus pegunungan dan sungai seperti lukisan tinta yang hidup. Jalan tanah masih basah oleh embun ketika seorang pria melangkah perlahan di antara pepohonan bambu. Pakaiannya sederhana, namun sikapnya tenang dan matanya menyimpan kecerdikan. Namanya Wei Yan, tabib pengembara yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia istana. Hari itu, alam seakan berbisik akan datangnya perubahan. Di tepi sungai kecil, Wei Yan menemukan dua sosok tergeletak di antara bebatuan. Dua wanita dengan wajah yang sama, pakaian mereka robek dan basah oleh darah serta air sungai. Nafas keduanya lemah, nyaris terputus oleh dingin. Tanpa ragu, Wei Yan membawa mereka ke pondok kayunya yang tersembunyi di hutan. Kedua wanita itu adalah saudari kembar, Yao Qing dan Yao Ning. Wajah mereka bagai pantulan bulan di air yang tenang. Namun nasib mereka jauh dari keindahan. Wei Yan merawat luka-luka mereka dengan ramuan gunung, menjaga api perapian tetap menyala sepanjang malam. Hujan turun di luar, menandai awal dari keterikatan yang tak ia rencanakan. Saat mereka siuman, dunia perlahan mengungkap kebenaran yang berbahaya. Kembar itu bukan gadis biasa. Mereka berasal dari keluarga pejabat tinggi yang terjerat intrik istana. Fitnah, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan membuat seluruh keluarga mereka dihancurkan. Mereka melarikan diri, hanya untuk dijebak dan dibuang ke sungai demi membungkam saksi. Hari-hari di pondok kayu menjadi waktu yang rapuh namun hangat. Wei Yan melindungi mereka dari dunia luar, sementara kedua saudari itu belajar hidup sederhana, memetik obat, menyiapkan makanan, dan menyembunyikan ketakutan yang terus membayangi. Meski wajah mereka sama, kepribadian keduanya berbeda. Yao Qing lembut dan penuh empati, sementara Yao Ning tajam dan waspada, selalu bersiap menghadapi bahaya. Namun ketenangan tak pernah lama bagi mereka yang membawa rahasia. Jejak pelarian mulai terendus. Pasukan bayaran menyisir desa-desa sekitar. Wei Yan menyadari bahwa menolong mereka berarti menantang kekuasaan besar. Ia tahu risikonya, namun memilih tetap berdiri di sisi dua wanita itu. Baginya, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada keselamatan sendiri. Saat malam semakin sering diisi kecemasan, Wei Yan mengajarkan mereka cara bertahan, jalur rahasia di hutan, tanda-tanda bahaya, dan cara menyembunyikan jejak. Hubungan mereka berubah dari penyelamatan menjadi ikatan saling percaya. Dalam keheningan hutan, perasaan mulai tumbuh tanpa disadari, meski Wei Yan berusaha menahan jarak. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Yao Qing adalah saksi utama pengkhianatan seorang pejabat tinggi istana, sementara Yao Ning membawa bukti rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan. Keberadaan mereka adalah ancaman nyata bagi orang-orang yang berkuasa. Pilihan menjadi semakin sempit. Wei Yan memutuskan membawa mereka keluar dari persembunyian, menempuh perjalanan berbahaya menuju kota perbatasan, tempat kebenaran bisa disampaikan.